Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan melanjutkan materi mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak, yaitu pada proses perencanaan proyek. Eh, Berdasarkan materi yang saya berikan di V-Class, saya akan menjelaskan PPT-nya, yaitu aktivitas terkait dengan perencanaan perangkat lunak, aktivitas perencanaan perangkat lunak. Nah, aktivitas yang dilakukan dalam melakukan tahapan dalam merencanakan sebuah perangkat lunak, tentunya kita akan menentukan ruang lingkup perangkat lunak itu sendiri terkait dengan fungsi, kinerja, batasan, interface, dan reliabilitasnya seperti apa. Berdasarkan fungsi, kalau misalkan kita bekerja berdasarkan tim, maka tentunya setiap tim memiliki tugas dan fungsi masing-masing, dan kinerjanya akan dilakukan penilaian dan batasan. Siapa yang melakukan penilaian? Tentunya tim leadernya ya, tim leadernya atau yang manajerialnya dalam menahkodai dari sebuah proyek yang berbasisnya perangkat lunak. Nah, kemudian batasan, ada batasan-batasannya terkait dengan proyek kita, apa hal-hal apa yang mampu kita lakukan, atau hal-hal apa yang di luar daripada uh, keilmuan kita dalam hal membangun sebuah proyek. Tentunya ini sudah dilakukan kesepakatan di awal dengan customer atau stakeholder-nya. Kemudian melakukan estimasi sumber daya yang diperlukan, menentukan ukuran dari proyek perangkat lunak, dan kelayakan teknis, ekonomis, legal, operasional, dan terjadwal. Kebutuhan fungsional lainnya menyajikan satu pelayanan operasi dan mentransformasikan data kepada user. Dalam hal transformasi data, bagaimana si pengguna atau klien kita ini memahami apa yang akan perkiraan gambaran apa yang nantinya project itu diselesaikan berdasarkan permintaan dari si klien atau customer atau juga stakeholdernya. Kemudian kebutuhan non-fungsional menentukan batasan di mana proyek perangkat lunak harus dioperasikan, antar muka pemakai, antar muka eksternal, sistem dengan sistem lain. Kalau misalkan kita mengintegrasikan dari sebuah sistem yang ada menjadi dengan sistem yang lain, tentunya kita untuk melakukan supaya sistemnya itu berjalan user friendly atau memudahkan oleh penggunanya, maka kita akan membangun sebuah antarmuka eksternal untuk menghubungkan sebuah sistem lain dengan sistem yang lainnya juga. Kemudian perangkat keras hardware yang terkait dengan eh, basis utama itu adalah hardware yang mendukung untuk mengerjakan sebuah project. Kemudian database, penanganan kesalahan atau error handling dari project yang kita buat. Kemudian rancangan, petunjuk, panduan, dan pengujian. Petunjuk, panduan, dan pengujian ini nantinya kalau misalkan udah selesai proyeknya, tentunya kita akan buatkan satu panduan khusus untuk menggunakan sebuah sistem yang kita bangun, dengan tentunya sudah dilakukan pengujian dan juga dilakukan evaluasi. Tujuan utama dan definisi dari tujuan adalah untuk untuk membimbing atau memandu terhadap pelaksanaan satu proyek. Manajemen proyek perangkat lunak perlu direncanakan dengan tepat berdasarkan pada kebutuhan dan sudut pandang yang benar, atau juga definisi sederhananya tentang proyek perangkat lunak atau manajemen proyek perangkat lunak ini adalah semua kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek perangkat lunak dilakukan dengan tepat, atau uh, kinerja seorang anggota tim untuk melaksanakan tugas fungsinya dilakukan dengan baik dan tepat sesuai dengan target sasaran berdasarkan rencana masing-masing anggota timnya.
Sudut pandang perencanaan strategis, mekanisme teknis, dan juga masalahnya apa. Masalah apa yang direncanakan, ini perlu kita buat ya timeline atau mappingnya. Masalahnya apa, kita cari permasalahannya, kemudian dari identifikasi dari masalah yang didapatkan, kita lakukan identifikasi dan kita berikan tawaran solusi dan akan menjadi fokus kita itu apa dalam tawaran solusi itu nanti fokus uh, anggota timnya untuk mencapai target tim itu apa dan langkah-langkahnya seperti apa disesuaikan dengan timeline atau mapping plan-nya dari masing-masing anggota timnya. Kemudian perencanaan ruang lingkup project. Terkait dengan perencanaan ruang lingkup proyek ini, beberapa faktor ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu terkait dengan visi, terkait misi organisasi atau lembaga. Kalau misalkan tim proyek kita sudah memiliki lembaga perizinan ya, atau uh, sudah membuat sebuah perizinan tersendiri terkait dengan uh, tugas, terkait dengan ranah pengerjaan, terkait dengan fokusnya di bidang apa, ya. Uh, karena ini merupakan proyek perangkat manajemen proyek perangkat lunak, tentunya tidak akan keluar dari ranahnya rekayasa perangkat lunak dan ukuran terkait dengan ukuran perangkat lunaknya juga. Definisi ruang lingkup yang lain yaitu berkaitan dengan perkiraan biaya, kemudian indikator penilaian kinerja atau melakukan pemantauan, pengawasan terhadap kinerja, memfasilitasi tugas tanggung jawab dengan jelas. Kalau misalkan setiap anggota tim sudah memiliki perencanaan dan timeline juga target, tentunya itu sudah dikatakan sebagai tanggung jawab yang jelas. Tergantung nanti bagaimana untuk mengambil atau mencapai target-target yang sudah disusun. Definisi ruang lingkup dalam konteks perencanaan adalah definisi ruang lingkupnya terurai dalam bentuk inputan, definisi ruang lingkup, kemudian alat atau teknik dalam definisi ruang lingkup. Alat dan teknik ini maksudnya adalah tools apa yang bisa menjadikan sebuah project itu tercapai dan teknisnya bagaimana dalam sebuah ruang lingkup projectnya. Kemudian output dari definisi ruang lingkup. Langkah perencanaan ruang lingkup yang lainnya yaitu melakukan identifikasi. Tadi saya sampaikan di slide yang awal tadi, setelah kita lakukan identifikasi, masalahnya sudah ada, kita lakukan identifikasi terhadap masalah, kemudian kita tawarkan solusinya dan mulai kita bekerja berdasarkan kesepakatan tawaran solusi tersebut dan membuat sebuah timeline target kerja dari mulai harian sampai eh, sampai proyeknya selesai. Mengidentifikasi dimensi kerja, ya pengelompokan berdasarkan kinerjanya, kemudian menentukan tanggung jawab pelaksana proyek. Masing-masing anggota tim memiliki tugas tanggung jawab terhadap ketua timnya. Kalau misalnya timnya kecil, terdiri dari 5 orang dan satu anggota tim dan satu manajerialnya atau sebagai leadershipnya, tentunya akan memudahkan dalam melakukan pemantauan. Tetapi proyek yang dihasilkan itu kira-kira skalanya dalam bentuk apa. Nah, ini juga perlu diperhatikan terkait dengan kemampuan anggota tim dalam melaksanakan menyelesaikan sebuah proyek. Timeline proyek tadi di awal sudah saya berikan. Nah, terkait timelinenya apa, capaian-capaian berdasarkan milestone-nya atau berdasarkan harinya atau juga bisa dalam jam ya, kalau misalkan itu bisa dikondisikan capaian dalam bentuk jam atau hari. Kegiatan memperkirakan durasi, kemudian durasinya jelas sudah ada kategori ya. Kalau misalkan durasinya itu
dari jangka pendek atau jangka menengah, apakah durasinya juga masuk dalam jangka panjang. Jalur kritis, hal-hal yang tidak kita inginkan perlu kita hitung juga seandainya untuk melakukan antisipasi terkait dengan pelaksanaan proyek apakah bisa selesai dengan baik atau tidak. Nah, biaya juga demikian. Memilih software manajemen project yang benar. Nah, kalau misalnya kita mau membuat sebuah sistem informasi penerimaan siswa baru dalam sebuah sekolah, misalkan. Nah, tentunya kita harus memilih software manajemen project yang benar untuk membuat flowchart-nya, alur diagramnya, kemudian eh, software yang lain yang mendukung terbangunnya sebuah sistem tadi. Verifikasi ruang lingkup adalah penerimaan ruang lingkup proyek oleh stakeholder terkait dengan sponsor, klien, dan juga pelanggan. Dalam hal ini dicontohkan sponsor, klien, dan pelanggan atau lain-lainnya. Ya, sponsornya dari mana, siapa saja, kliennya itu siapa saja, apakah anggota tim kita sendiri atau ada tim yang lain yang juga ikut bergabung, tapi ranah pekerjaannya dibatasi dalam bidang yang lain, pelanggan dan seterusnya dan lain-lain terkait dengan verifikasi ruang lingkup. Nah, input verifikasi ruang lingkup meliputi hasil kerja dan dokumentasi produk. Dari produk yang ada, kita berusaha untuk memaksimalkan kinerja. Masing-masing memiliki dokumentasi produk dan harapannya dokumentasi itu bisa diserahkan ya secara detail, dokumentasi secara detail kepada stakeholder. Kalau misalkan ada anggaran khusus untuk dokumentasi terkait dengan panduan, kalau mau membuat sebuah panduan ya terkait dengan proyek yang akan yang diselesaikan. Kemudian melakukan inspeksi. Alat teknik verifikasi ruang lingkup dilakukan dengan cara inspeksi atau pemeriksaan seperti mengukur, memeriksa, menguji, evaluasi terkait dengan indikator yang telah disepakati dan ditetapkan. Output verifikasi ruang lingkup berupa penerimaan resmi dan klien atau sponsor menerima produk dari proyek atau fase yang lain yang didistribusikan. Nah, demikian untuk penjelasan singkat ya, masih banyak sebenarnya bahan bacaan lain untuk melakukan pengajaran dan pemahaman terkait dengan perencanaan proyek perangkat lunak untuk judul subbab pokok bahasan kita pada hari ini. Untuk bahan bacaan yang lain sebagai pengayaan bisa dibuka buku-buku yang ada pada daftar atau citasi yang saya rujuk pada halaman terakhir, dua halaman terakhir yaitu dari Fakultas MIPA Program Studi Ilmu Komputer pada Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI dalam direktorinya yaitu file.upi.edu direktori. Kemudian juga ada lagi di sini ada beberapa referensi informasi teknologi project management atau project management institute, project management body of the knowledge, IT project management atau agile project management oleh pengarang atau buku-buku yang sudah diterbitkan berdasarkan tahun terbit pada halaman referensi. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya. Nah, ini dengan bacaan alhamdulillah. Selamat